Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ilaga Ligo. Dan di video kali ini, kita telah memasuki episode yang ke-52. Oke, sebelum kita masuk pembahasan, saya mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ilaga Ligo Series episode yang ke-52. Percakapan antara Saori Gading dengan kedua tangan kanannya, yakni Lama Saguni dan Lapananrang, rupanya ikut didengar juga oleh Iwe Cimpau. Tak ayal, hal ini membuat Iwe Cimpau jadi sedih. Di satu sisi, dia tidak yakin apakah dirinya masih tetap akan dianggap sebagai ibu oleh Ilaga Ligo. Dan di sisi lain, dia juga khawatir jika Ilaga Ligo pergi ke Alecina dan bertemu dengan Iwe Cudaik. Bagaimana jika Iwe Cudaik menyuruh Ilaga Ligo untuk tinggal bersamanya? Belum lagi fakta bahwa Saori Gading juga akan ikut ke Alecina menemani Ilaga Ligo. Maka makin besarlah rasa kekhawatiran dalam hati Iwe Cimpau. Namun, segera Saori Gading menjelaskan tatkala Iwe Cimpau curhat kepadanya. Saori Gading menyatakan bahwa Ilaga Ligo akan tetap menghormatinya dan menganggapnya sebagai seorang ibu. Dan juga tidak ada peluang bagi Saori Gading dan Ilaga Ligo untuk kembali bersama dengan Iwe Cudaik. Demikian tanda Saori Gading untuk mencoba menenangkan istri keduanya ini. Singkat cerita, Saori Gading, Ilaga Ligo bersama dengan Lapananrang dan Lama Saguni akhirnya berangkat menuju ke Alecina. Di tengah perjalanan, Ilaga Ligo tak henti-hentinya bertanya soal Alecina kepada Saori Gading. Saori Gading pun mencoba menjawab pertanyaan Ilaga Ligo dengan jawaban yang sederhana agar mampu dimengerti dengan mudah. Lalu sekarang kita ada di mana? Tanya Ilaga Ligo. Sekarang kita ada di Cina bagian timur. Daerah ini telah diwariskan kepada We Tenri Esang. Dia adalah bibimu dan juga kakak dari We Cudaik. Demikian ucap Saori Gading. Sesaat kemudian, mereka pun langsung disambut oleh We Tenri Esang. Rupanya, orang yang baru dibicarakan langsung muncul begitu saja. We Tenri Esang segera memeluk Ilaga Ligo dan mengajaknya untuk singgah sebentar di istananya. Namun, ajakan tersebut ditolak dengan halus oleh Ilaga Ligo yang mengatakan bahwa dirinya akan mampir saat pulang saja. Menyaksikan itu, We Tenri Esang nampak kagum. Gaya bicara dan tutur kata Ilaga Ligo benar-benar sopan. Sosoknya masih kanak-kanak nampak berkarisma. Dia jelas sangat cocok untuk menjadi pemimpin Alecina di masa depan. Demikian pikir We Tenri Esang. Singkat cerita, akhirnya rombongan Saori Gading dan Ilaga Ligo pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Alecina bagian barat. Kali ini, We Tenri Esang juga ikut dalam rombongan tersebut. Di tengah perjalanan, Ilaga Ligo menyaksikan sebuah bukit yang dulunya menjadi tempat dia memainkan mustika keemasannya. Ilaga Ligo pun mengajak ayahnya untuk beristirahat sejenak di bukit itu. Saori Gading menyetujuinya. Selain karena Ilaga Ligo sangat bersikeras, juga karena para pengawal Saori Gading yang sudah nampak kelelahan. Di atas bukit tersebut nampaklah para pengembala yang sedang asik duduk menyaksikan hewan ternak mereka makan dengan lahap. Ilaga Ligo tanpa basa-basi langsung menyapa mereka dan menyuruh mereka semua untuk berpegangan tangan satu sama lain. Para pengembala itu mau tidak mau hanya bisa mengikuti perintah si tuan muda Ilaga Ligo. Setelah para pengembala itu berpegangan tangan, Ilaga Ligo memukul tangan para pengembala itu, dan seketika dengan kesaktiannya tangan para pengembala itu pun langsung terikat satu sama lain. Mereka mencoba melepaskan tangannya, namun tidak bisa. Tangan mereka semua terikat layaknya sebuah tali. Awalnya, para pengembala itu takjub
lalu kemudian tertawa-tawa dengan keusilan Lagaligo. Namun, apa yang terjadi setelahnya sungguh di luar dugaan. Lagaligo mengajak para pengembala itu untuk mengikutinya ke istana Alecina. Tentunya dengan keadaan tangan yang saling terikat. Para pengembala itu hanya bisa pasrah dan mengikuti perintah si tuan muda ini. Saori Gading awalnya tidak tega, namun nampaknya dia lebih tidak tega mengganggu kesenangan Lagaligo. Lapanandrang hanya bisa menghela napas. Lagaligo bahkan belum dewasa dan sudah bertingkah semena-mena seperti ini. Ketika Saori Gading menanyakan kepada Lagaligo, kenapa dia menyiksa para pengembala itu, Lagaligo menjawab bahwa itu adalah hukuman yang pantas untuk Alecina. Lagaligo juga berniat mempertontonkan para pengembala malang ini kepada Raja Alecina sebagai bentuk protes dan juga pembalasan atas perlakuan Alecina kepadanya dan ayahnya, Saori Gading. Saori Gading hanya mampu terdiam. Di satu sisi, Lagaligo punya kecerdasan untuk menyindir Iwe Chudai. Namun di sisi lain, jelas ini adalah tindakan yang tidak manusiawi. Alhasil, rombongan tersebut pun kembali melanjutkan perjalanannya ke istana Tanete Alecina. Para pengembala itu nampak kesulitan berjalan dengan tangan yang saling terikat. Beberapa kali mereka harus jatuh bangun gara-gara hal itu. Tak heran, di tengah jalan mereka menjadi pusat perhatian. Banyak penduduk Alecina yang mempertanyakan, mengapa ada sekelompok pengembala yang disiksa seperti itu. Mereka juga menanyakan, siapa sosok yang berani melakukan perbuatan ini. Dengan santai, Lagaligo menjawab bahwa itu adalah ulah Uwe Chudai. Meski begitu, Uwe Tendri Esang yang ikut dalam rombongan akhirnya tidak tega juga menyaksikan hal ini. Dia pun meminta dengan sangat kepada Lagaligo agar melepaskan saja para pengembala itu. Mereka tidak bersalah sama sekali. Lagaligo pun akhirnya menurut dan melepaskan para pengembala tersebut. Setelah dilepaskan, para pengembala tersebut langsung lari terbirit-birit. Namun, beberapa di antara pengembala itu masih sempat tertawa-tawa. Ya, mungkin kejadian itu teramat lucu untuk mereka. Singkat kisah, akhirnya tibalah rombongan tersebut di istana Tanete Alecina. Seperti dugaan sebelumnya, Saori Gading dan rombongannya disambut dengan meriah oleh seluruh peserta dan penghuni istana Alecina. Lagaligo nampak tidak peduli dengan sambutan meriah tersebut. Baginya, sambutan itu tidaklah penting. Perhatian Lagaligo kini 100% teralihkan dengan banyaknya gelanggang sabung ayam yang disediakan. Dia pun langsung mengambil ayam miliknya dan pergi menyabung dengan riang gembira. Saori Gading juga buru-buru mengakhiri obrolannya dengan para pembesar istana. Dia pun segera mengikuti Lagaligo dan ikut menyabung bersamanya. Seperti yang sudah diprediksikan, ayam Saori Gading dan Lagaligo menang telak. Mereka berhasil mengalahkan ayam para peserta lainnya. Untuk merayakan kemenangan ini, Lagaligo pun mengajak para penduduk Alecina untuk ikut menari di atas panggung bersamanya. Spontan, acara tersebut pun langsung menjadi semakin meriah berkat tarian Lagaligo. Sementara itu, Iwe Chudai nampak sudah ketiduran dalam kamarnya. Sedari tadi, dia memang selalu menatap jendela untuk menunggu kedatangan Saori Gading dan Lagaligo. Mungkin dia sudah lelah menunggu dan pada akhirnya tertidur pulas. Padahal, sosok yang dia tunggu akhirnya telah tiba. Beruntung, suara tawa dan teriakan heboh dari Lagaligo berhasil membangunkannya. Awalnya, Uwe Chudai kesal dengan teriakan bocah tersebut. Siapa gerangan yang berani mengganggu tidurku? Demikian ucap Uwe Chudai dengan sedikit jengkel. Segera dia menyaksikan keluar jendela. Tanpa perlu diberitahu pun, dia sudah tahu. Iwe Chudai terperangah. Dia terdiam dalam pandangannya. Matanya terkunci pada sosok anak yang menari dengan riangnya di panggung tersebut. Anakku. Rupanya, dia sudah tumbuh besar. Dia tumbuh menjadi anak yang riang dan lucu. Demikian ucap Uwe Chudai lirih. Perasaan sedih bercampur senang menyelimuti hatinya. Dia akhirnya bisa menyaksikan sendiri anak yang dicintainya itu. Anak yang dulunya sempat ingin dia buang karena rasa gengsinya yang terlalu tinggi. Kini dia menyaksikan secara langsung betapa Lagaligo telah tumbuh menjadi sosok yang karismatik dan disukai oleh semua orang. Tak lama setelah itu, pandangan Uwe Chudai teralihkan kembali oleh sosok di samping panggung yang nampak sedang memegang seekor ayam.
Sosok tersebut nampak tersenyum dan tertawa-tawa. Dia nampak sedang asik menyabung ayam bersama dengan para peserta lain. "Siapa sosok pemuda tampan itu, Yang Mulia?" Demikian tanya Wete Parana, yang ternyata sejak tadi berada di samping Wechudai. "Itu adalah Sauri Gading." Demikian jawab Wechudai dengan singkat. Dia mengusap air matanya. Perasaan bahagia menyelimuti hatinya. Dan teman-teman, itulah tadi Ilagaligo Series episode yang ke-52. Tentunya kita masih akan melanjutkan episode 53, 54, 55 dan seterusnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi silahkan tunggu saja di channel ini, oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan lagi kalau ada video baru saya upload di channel ini. Oke? Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini sampai habis. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.